Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-400. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu dan Ki Sumangkar pun kemudian bersembunyi semakin rapat. Mereka berjongkok di dalam rimbunya daun perdu. Dengan susah payah, mereka mencoba mengatur jalan pernafasan mereka, supaya hantu-hantu yang mengepung mereka itu tidak dapat mendengarnya. Hei! Apakah kalian sedang berburu jangkrik? Suara di sudut barak itu terdengar pula. Kalau kalian ingin melawan Kiai Dandang Wesi, kemarilah. Mungkin 1-2 di antara kalian pernah bertemu dengan Kiai Dandang Wesi. Sejenak kemudian di sudut halaman itu, tampaklah bayangan hitam yang tidak berbentuk, melenting-lenting disentuh oleh cahaya obor yang menerobos di sela-sela dinding barak, tetapi kemudian seakan-akan tenggelam kembali ke dalam kegelapan di sudut. Suasana di belakang barak itu terasa menjadi semakin tegang. Selain suara tertawa yang aneh dari Kiai Dandang Wesi itu, tidak ada seorang pun yang berbicara. Karena semuanya terdiam, maka sejenak kemudian Kiai Dandang Wesi itu berkata pula, "Kenapa kalian sekarang diam? Apakah hantu-hantu alas mentok sudah mati? Atau sudah lari bersembunyi?" Masih belum ada jawaban, namun sejenak kemudian Agung Sedayu dan Ki Sumangkar mendengar gemerisik di dekat mereka. Agaknya beberapa orang sedang merangkak-rangkak saling mendekati. Keduanya semakin mengerutkan tubuh mereka, apalagi ketika ternyata beberapa orang berhenti di dekat keduanya. Dan Agung Sedayu serta Ki Sumangkar itu pun kemudian mendengar beberapa orang saling berbisik. "Gila, apakah kalian percaya bahwa yang datang itu benar-benar hantu gunung berapi?" Tidak ada seorang pun yang menyahut. "Aku masih ingin membuktikannya. Mungkin orang-orang gila itu telah mencoba memancing kita. Mereka juga tidak percaya kepada hantu-hantu alas mentauk, sehingga mereka mempergunakan cara yang sama untuk mengatasi ketakutan orang-orang di barak itu. Tetapi mereka baru saja berada di tempat ini atau di sekitarnya. Tiba-tiba saja ia sudah berada di sudut barak selagi kita sedang mengepungnya." Sejenak mereka terdiam, namun kemudian seseorang di antara mereka berkata, "Marilah kita buktikan. Seandainya benar kita berhadapan dengan hantu gunung berapi, kita pun tidak boleh menyerah." Maka Agung Sedayu dan Ki Sumangkar pun menjadi semakin berdebar-debar. Ia mendengar hantu-hantu yang sedang berbincang itu bergeser dari tempatnya. Kalau saja tanpa mereka sadari mereka melanggarnya, maka semuanya pun harus segera dimulai. Tetapi mereka ternyata meninggalkan tempat itu tanpa mengetahui kehadiran Agung Sedayu dan Ki Sumangkar. Mereka telah merayap mendekati sudut barak
semakin lama semakin menjauhi Agung Sedayu. Mereka sudah jauh, Paman, desis Agung Sedayu. Bagaimana dengan kita? Kita pun akan bergeser. Aku harus menyesuaikan diri dengan kegemaran guru bermain-main seperti ini. Kita berpindah tempat. Keduanya pun kemudian berpindah tempat. Dengan hati-hati mereka bergeser mendekati barak. Tetapi mereka masih tetap berdiam diri menunggu perkembangan keadaan. Sementara Kiai Dandang Wesi pun sudah diam pula. Sejenak kemudian, maka terdengarlah dari kegelapan suara dari salah seorang yang mengaku hantu-hantu alas mentau. Kiai Dandang Wesi, cobalah tampilkan dirimu. Kita akan saling memperkenalkan diri. Aku sudah mengenal rajamu, sahut suara di sudut barak. Tetapi kita belum perkenalan. Mau tidak mau kau harus menunjukkan kepada kami kenyataan tentang hantu yang bernama Kiai Dandang Wesi. Kami sudah mengepungmu. Kau tidak akan dapat lari lagi. Sejenak mereka menunggu, tetapi mereka tidak mendengar jawaban apapun. Hei, jawablah, apakah kau menjadi ketakutan? Masih belum ada jawaban. Kiai Dandang Wesi, panggil seseorang dari persembunyiannya. Kenapa kau diam saja? Tidak terdengar suara apapun. Hei, apakah kau sudah membeku? Sekali lagi hantu-hantu itu dikejutkan oleh suara tertawa di tempat lain. Suara itu semakin lama semakin tinggi. Namun tiba-tiba suara itu terputus. Yang terdengar adalah kemudian kata-katanya itu. Aku di sini. Hei, siapakah yang kalian cari di situ? Agung Sedayu dan Ki Sumangkar mengerutkan keningnya dan mereka segera dapat menebak. Suara itu adalah suara Swandaru. Anak itu senang sekali bermain-main dengan cara ini, desis Agung Sedayu. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya dan mereka pun mendengar suara melengking tinggi. Kalian benar-benar telah menjadi pikun. Hei, apakah hantu-hantu di alas mentau itu sudah pada pikun? Atau memang kalian adalah jadi-jadian dari orang-orang yang sudah pikun dan kehilangan akal? Aku di sini. Aku Kiai Dandang Wesi yang kalian cari. Suara itu terputus sejenak oleh batuk-batuk kecil. Tetapi agaknya Swandaru memang anak bengal. Katanya, maaf, aku sedang terbatuk-batuk. Di Gunung Merapi memang sedang berjangkit penyakit batuk khusus bagi hantu-hantu. Gila, desis Agung Sedayu. Swandaru tidak dapat bermain dengan baik. Ternyata kata-kata itu benar-benar telah mengguncangkan hati orang-orang yang sedang berusaha mengepung Kiai Dandang Wesi. Orang-orang yang menyebut diri mereka hantu-hantu alas mentau. Karena itu, salah seorang dari mereka segera berteriak. Omong kosong, kalian mencoba mengelabui kami. Aku tahu kalian bukan terdiri dari seseorang. Ternyata kalian berada di beberapa tempat dan bermain hantu-hantuan. Swandaru masih juga menjawab. Bodoh sekali. Aku adalah Kiai Dandang Wesi. Apakah kau tidak percaya? Dalam pada itu Agung Sedayu pun berkata kepada Ki Sumangkar. Paman, Swandaru dan guru telah memencar. Sebaiknya aku pun akan memisahkan diri. Kita sudah berada di dalam keadaan yang cukup jelas. Kita akan bertempur.
Tetapi sebaiknya kita mencoba untuk menurunkan gelora keberanian mereka. Kalau mereka menjadi agak bingung, maka jantung mereka pun akan susut. Ki Sumangkar menganggukkan kepalanya. Hati-hatilah, desisnya. Agung Sedayu pun kemudian merayap menjauhkan diri dari Ki Sumangkar. Permainan mereka akan segera sampai ke puncaknya dan mereka pun akan segera berbuat sesuatu. Sementara itu, keadaan di belakang barak itu masih saja hening dan tegang. Orang-orang yang menyebut dirinya hantu-hantu alas Mentauk itu masih diliputi oleh keraguan-raguan. Sementara Swandaru pun tidak lagi berteriak-teriak karena lehernya sudah mulai terasa serak. Selagi orang-orang yang berusaha mengepung yang menyebut dirinya Kiai Dandang Wesi itu masih diliputi oleh keraguan-raguan, maka terdengar suara melengking di tempat yang lain pula. Suara Agung Sedayu. Ayo, tangkaplah aku. Aku sudah berpindah tempat. Sedang kalian masih saja membeku. Apakah dengan demikian kalian akan mampu menangkap kami? Tidak terdengar jawaban, tetapi Agung Sedayu melihat bayangan yang bergerak-gerak di dalam gelapnya malam. Sejenak kemudian dari dalam rimbunya dedaunan, Agung Sedayu, Swandaru, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar yang memencar itu melihat sesuatu yang berkilat-kilat tersembul dari dalam gerumbul. Bahkan kemudian tampak benda itu seakan-akan bercahaya di dalam gelapnya malam. Permainan apa lagi yang sedang mereka lakukan? Bertanya Kiai Gringsing dan murid-muridnya di dalam hati. Ketika cahaya itu kemudian hilang, maka mereka pun melihat bayangan yang lain bergerak-gerak mendekati, seperti yang diduga oleh Ki Sumangkar. Kira-kira 10 orang. Agaknya benda yang bercahaya itu merupakan tanda untuk mengumpulkan orang-orang mereka. Agung Sedayu menjadi semakin ingin tahu apakah yang akan mereka percakapkan. Karena itu, ia pun kemudian merayap mendekati kelompok yang telah terkumpul itu. Namun ternyata bukan saja Agung Sedayu, tetapi juga gurunya, Swandaru dan Ki Sumangkar ingin tahu pula apa yang akan mereka perbincangkan. Namun mereka terkejut ketika tiba-tiba mereka mendengar salah seorang dari orang-orang itu berkata, "Nah, kita sudah berhasil. Agaknya bukan kita sajalah yang tertarik oleh tanda itu. Agaknya hantu dari Gunung Merapi itu sudah mendekat pula." Dada Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Pasti ada seorang yang berilmu cukup tinggi di antara mereka. Seorang atau bahkan lebih, karena mereka segera menangkap desah nafas orang yang sedang merayap mendekati. Tetapi sekali lagi Agung Sedayu mengumpat. Ternyata Swandaru yang serak itu tidak berhasil menahan gatal-gatal di lehernya. Ialah agaknya yang telah memungkinkan orang-orang itu mendengar kehadirannya. Karena Agung Sedayu pun kemudian berhasil menangkap desah nafasnya itu. Sehingga dengan demikian Agung Sedayu mengetahui bahwa adik seperguruannya itu juga sudah ada di dekatnya. Dengan hati-hati ia bergeser mendekati, tetapi ia tidak berani menyentuhnya. Kalau Swandaru itu terkejut, maka ia pasti akan segera berbuat sesuatu dan kehadiran mereka akan segera diketahui lebih pasti lagi. Ayo,
Jangan hanya mengintip di dalam gelap. Kemarilah, kita akan bersama-sama melepaskan kedok kita," berkata salah seorang dari mereka. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyahut. Agung Sedayu, Swandaru, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar yang sudah ada di sekitar tempat itu masih tetap berada di dalam persembunyian mereka di balik dedaunan yang rimbun. "Baiklah," berkata suara itu. "Kamilah yang akan mulai. Kami akan berbuat sesuatu. Kalau kalian masih tetap bersembunyi, maka kami akan membakar barak itu. Itu adalah usaha kami yang terakhir untuk memancing kalian keluar dari persembunyian." Tetapi masih belum ada jawaban. Kiai Gringsing masih juga berdiam diri di tempatnya. "Tidak ada waktu lagi. Kita harus segera melakukannya," desis salah seorang dari mereka. Sejenak kemudian orang-orang itu pun berdiri dari persembunyiannya. Namun tanpa disangka-sangka salah seorang dari mereka dengan cepatnya telah meloncat ke arah persembunyian Swandaru. Agaknya suara desah nafasnya lah yang telah didengar oleh orang-orang itu, karena lehernya yang gatal setelah ia berteriak-teriak. Untunglah bahwa Swandaru telah bersiaga menghadapi setiap kemungkinan, apalagi orang yang menyerangnya itu masih belum tahu pasti di mana ia bersembunyi. Dengan demikian maka Swandaru masih mendapat kesempatan untuk berguling menjauh dan mengurai senjata yang membelit lambungnya. Tetapi yang terdengar lebih dahulu adalah ledakan cambuk di arah yang lain. Ternyata Kiai Gringsing berusaha menarik perhatian orang-orang itu supaya mereka tidak memusatkan serangan mereka kepada Swandaru. Usaha Kiai Gringsing itu pun berhasil. Beberapa orang segera berloncatan menyerangnya. Namun di saat yang hampir bersamaan, cambuk Agung Sedayu pun telah meledak pula, hampir berbareng dengan cambuk Swandaru sendiri. Orang-orang yang menyebut diri mereka hantu-hantu alas mentauk itu kini merasa bahwa lawan mereka telah genap 3 orang. 3 orang yang agaknya telah dituntutnya dari orang-orang di dalam barak itu. 3 orang yang bersenjata cambuk. "Tangkap mereka hidup-hidup!" terdengar perintah dari salah seorang lawan-lawan Kiai Gringsing itu. "Kita memerlukan keterangannya. Siapakah yang telah menempatkannya di dalam barak ini?" Tidak terdengar jawaban, tetapi pertempuran telah terjadi di 3 lingkaran. Agung Sedayu melawan beberapa orang, Swandaru juga, dan demikian pula Kiai Gringsing. Ki Sumangkar masih tetap diam di tempatnya. Sejenak ia mengamati perkelahian itu. Apakah di dalam kelompok lawan Kiai Gringsing itu terdapat orang yang harus mendapat perhatian? Sejenak kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Ada 4 orang yang tampaknya memimpin kawan-kawannya di dalam olah kanuragan. Satu di antara mereka adalah orang yang terkuat yang justru menyerang Swandaru yang pertama kali. Ki Sumangkar menjadi berdebar-debar. Orang itu bukan sekedar orang-orang kebanyakan, apalagi orang yang kini sedang berusaha untuk segera berhasil menguasai Swandaru yang tampak mengalami kesulitan. Siapakah orang ini? Pertanyaan itu mengetuk jantung Ki Sumangkar. Tangkap mereka hidup-hidup. Terdengar orang itu memberikan perintah. Atau setidak-tidaknya
Mereka bertiga jangan sampai terbunuh seandainya kalian harus melukainya. Tidak ada jawaban, tetapi serangan mereka menjadi semakin garang. Mereka tampaknya berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat menguasai Kiai Gringsing beserta anak-anaknya dengan segera. Meskipun salah seorang dari orang-orang terkuat ikut serta bertempur melawan Agung Sedayu, namun Agung Sedayu tidak mengalami kesulitan seperti Suwandaru. Agung Sedayu yang melawan 3 orang sekaligus masih sempat meloncat surut mencari tempat yang agak lapang, sehingga ia dapat mempergunakan senjatanya dengan leluasa. Ujung senjatanya tidak tersangkut ranting-ranting atau pohon-pohon perdu, meskipun ranting-ranting itu pun kemudian seakan-akan ditebas dengan pedang. Namun kadang-kadang terasa geraknya terganggu juga. Kiai Gringsing yang bertempur di lingkaran yang lain harus melawan 5 orang sekaligus adalah kebetulan sekali bahwa bukan orang-orang terkuat yang menghadapinya. Sementara Suwandaru dengan susah payah mencoba mempertahankan diri dari sergapan 4 orang yang bertempur dengan garangnya. Suwandaru lah yang berada di dalam bahaya yang sebenarnya, berkata Ki Sumangkar di dalam hatinya, dan tiba-tiba hatinya dijalari oleh keinginannya untuk menyesuaikan diri dengan cara yang telah dilakukan oleh Kiai Gringsing. Tanpa setahu lawan-lawannya, ia berhasil mengambil kerudung hitam yang justru semula dipergunakan oleh hantu-hantu alas Mentauk itu. Kemudian dipungutnya pula tengkorak yang sudah mereka tanggalkan dari tangkainya. Ki Sumangkar pun kemudian mempergunakan kerudung itu. Dengan hati-hati ia mendekati Suwandaru yang selalu terdesak surut. Kiai Gringsing pun menjadi cemas melihat keadaan muridnya yang muda itu. Karena itu, maka ia pun segera mengerahkan kemampuannya untuk menerobos kepungan kelima lawan-lawannya yang tidak begitu berat baginya. Meskipun demikian, ia masih memerlukan waktu beberapa saat untuk dapat menembus kepungan mereka. Sedang waktu yang beberapa saat itu ternyata sangat gawat bagi Suwandaru. Orang terkuat dari lawan-lawan mereka benar-benar berusaha untuk dapat menangkap Suwandaru. Serangannya bagaikan angin ribut yang menghantam dari segala arah. Sejenak kemudian Suwandaru telah menjadi pening. Ia kehilangan keseimbangannya untuk melawan serangan-serangan yang membadai dari segala arah itu. Bahkan kemudian senjatanya seakan-akan sudah tidak berdaya lagi untuk menahan mereka. Apalagi salah seorang dari mereka adalah orang yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari Suwandaru sendiri. Kecemasan yang tajam telah menyengat hati Kiai Gringsing ketika ia melihat Suwandaru terdorong jatuh ke belakang, sehingga ia hampir kehilangan keseimbangannya. Dengan susah payah ia mencoba berdiri tegak di atas kedua kakinya, tetapi ia masih juga terhuyung-huyung. Dengan demikian, maka ketika datang serangan berikutnya, Suwandaru sama sekali tidak berhasil bertahan. Ketika ia melihat pedang yang terjulur lurus ke dadanya, ia masih sempat melecutkan cambuknya. Tetapi sentuhan kaki di lambungnya telah membuat Suwandaru terlempar ke samping dan jatuh terbanting, melanggar sebatang pohon perdu, sehingga pohon itu ikut roboh pula. Pada saat itulah orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa itu meloncat mendekati Suwandaru.
Ia sudah siap menerkam anak itu dan membuatnya tidak berdaya. Dengan demikian ia akan segera dapat membantu kawan-kawannya yang lain. Namun di saat yang gawat itu, Kiai Gringsing telah berhasil melepaskan diri dari lawan-lawannya. Dengan sigapnya ia meloncat sambil meledakkan cambuknya tepat di belakang orang yang sedang berusaha menerkam Suwandaru yang masih terbaring di tanah. Ternyata suara cambuk itu telah membuatnya terkejut. Sejenak ia berpaling dan dilihatnya Kiai Gringsing telah menyerangnya dengan garangnya. Namun dalam pada itu, lawan-lawan Kiai Gringsing sendiri telah memburunya. Lawan-lawan Suwandaru pun ikut mengepungnya pula, termasuk orang yang terkuat di antara mereka. Kiai Gringsing terkejut ketika ia melihat wajah orang itu. Orang yang dengan mudahnya dapat menguasai Suwandaru. Orang itu adalah Kiai Damar. "Kau Kiai Damar?" desis Kiai Gringsing. Aku sudah mengira bahwa kau sama sekali bukan seorang gembala yang dungu. Tetapi umurmu tidak akan dapat diperpanjang lagi. Kau akan jatuh ke tangan kami. Kami akan memeras keteranganmu sebelum kalian mati di bawah kaki-kaki kuda kami." Kiai Damar berhenti sejenak. Lalu katanya, "Beberapa orang-orangku telah terbunuh siang ini. Kami datang untuk menuntut balas. Pengawas-pengawasmu yang gila itu akan kami musnahkan bersamamu dan anak-anakmu itu." Kiai Gringsing tidak menjawab, tetapi ia harus menghadapi tugas yang cukup berat. Ia mengharap bahwa Suwandaru akan dapat mempergunakan kesempatan itu melepaskan diri dan kembali turun di peperangan. Namun dalam pada itu, di dalam ketegangan yang memuncak, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah tengkorak yang terlontar di udara dan jatuh tepat di antara mereka yang telah siap untuk mempertaruhkan jiwanya. Apalagi sejenak kemudian disusul oleh suara yang melengking tinggi. "Jangan takut, Kiai Dandang Wesi tidak akan mengingkari janjinya. Aku akan melindungi kalian dari setiap bencana. Inilah aku, Kiai Dandang Wesi dari Gunung Merapi." Ternyata suara yang melengking tinggi itu telah memberikan pengaruh yang luar biasa. Beberapa di antara mereka yang berkelahi melawan Kiai Gringsing dan kedua anak-anaknya itu menjadi bingung sesaat. Agung Sedayu, Suwandaru dan Kiai Gringsing sendiri segera dapat mengetahui bahwa yang kini sedang bermain hantu-hantuan adalah Ki Sumangkar. Bahkan Suwandaru yang telah meloncat bangun itu masih sempat tersenyum. Agaknya Ki Sumangkar pun telah dijangkiti kebiasaan burunya yang kadang-kadang aneh. Selagi keadaan diliputi oleh keraguan-raguan dan kebimbangan itulah maka Kiai Gringsing dan kedua muridnya seakan-akan mendapat kesempatan. Dengan lantang maka Kiai Gringsing pun berkata, "Dah, menyerahlah. Kalau tidak, maka Kiai Dandang Wesi akan menggilas kalian dengan kekerasan." Namun Kiai Damar dan anak buahnya itu justru seperti terbangun dari mimpinya, apalagi ketika Kiai Damar berteriak, "Persetan dengan hantu-hantu dari Gunung Merapi, kami sudah terlanjur mulai. Apapun yang akan terjadi, akan kami hadapi." "Jangan sombong," sahut Kiai Gringsing. Lalu katanya, "Kau harus merasa bahwa kau tidak akan berdaya menghadapi hantu yang sebenarnya. Bukan sekedar hantu-hantuan seperti orang-orangmu. Tengkorak yang dipasang di atas tongkat dan dilekati dengan kunang-kunang itu
Sama sekali tidak menakutkan. Kerudung hitam dan kuda-kuda yang bersayap itu seperti mainan anak-anak yang cemoh bermain kuda-kudaan dari pelepah pisang. "Diam!" teriak Kiai Damar. "Kau akan segera binasa. Kami akan melanjutkan usaha kami menakut-nakuti orang-orang di dalam barak itu, dan kemudian menguasainya setelah kalian bertiga mati. Kau lupa, di sini ada Kiai Dandang Wesi. Persetan, ia tidak akan mampu melawan kami." Belum lagi mulutnya terkatup, maka sesosok tubuh yang berkerudung hitam telah tampil di dalam pertempuran itu. Seperti yang pernah diceritakan oleh Agung Sedayu, pengalamannya dengan Kiai Dandang Wesi, maka Ki Sumangkar yang berkerudung hitam itu pun mencoba menyesuaikan diri. Mula-mula ia melingkar di tanah seperti seonggok batu yang hitam, kemudian melenting tinggi. Lalu dengan tiba-tiba pula menyerang orang-orang yang menyebut dirinya hantu-hantu dari alas Mentau itu. Gerak dan tingkah laku Ki Sumangkar benar-benar telah mengejutkan mereka. Mereka tidak mengira bahwa akan hadir di tengah peperangan itu suatu bentuk yang sangat mendebarkan jantung mereka. Apalagi bentuk yang aneh itu ternyata sangat berbahaya. Demikianlah, maka mereka pun segera terlibat di dalam perkelahian melawan Kiai Gringsing, kedua anak-anaknya, dan sesosok tubuh yang menyebut dirinya hantu dari Gunung Merapi. Kiai Damar yang memimpin kawannya merasa wajib untuk melawan musuh yang mereka anggap paling kuat, yaitu hantu dari Gunung Merapi. Namun sebenarnya lah bahwa hantu itu adalah hantu yang benar-benar lincah dan berbahaya. Demikianlah, di belakang barak itu telah terjadi perkelahian yang semakin lama semakin sengit. Beberapa orang terkuat dari rombongan Kiai Damar itu telah dibagi, masing-masing dikawani oleh orang-orang lain, berusaha untuk dapat menangkap lawan mereka hidup-hidup. Bahkan Kiai Damar pun telah mencoba pula apabila mungkin menangkap hantu-hantu dari Gunung Merapi itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.